Oke teman-teman, sepertinya tadi terclose sama saya, terstop untuk recordingnya. Jadi ini maaf sekali terbagi atas 2 part. Tapi ini yang part ini pendek kok teman-teman. Hanya saya memberikan contoh bagaimana ketika kasus NR-nya itu adalah premium ya. Karena dari tadi contohnya itu adalah discount. Gimana kalau misalnya ternyata dia premium. Oke, saya pakai contoh yang sama, saya pakai prinsipalnya. Oke, saya bikin soal lebih singkat lah ya. Prinsipalnya itu 10.000 US dollar sama kayak tadi. Term waktunya N-nya juga sama 3 tahun. Oke. Terus habis itu stated rate-nya itu adalah 12% kita ganti. Habis itu market rate-nya itu adalah yang 9%. Oke. Nah, sekarang kita ngitung nih PV-nya. Kita ngitung PV. PV prinsipal. Oke, PV prinsipal itu adalah 10.000 dikali sama, kalian lihat tabel, kalau kalian lihat tabel di akhir dari chapter 6 buku kalian, itu ada tabelnya. Kalau enggak, kalian lihat di PPT-nya juga ada yang tadi, yang 9% ya, 9% 3 tahun. Oke. Itu rate-nya itu di 0,77218. Oke, sehingga prinsipalnya itu adalah 7.721,8. Nah, terus sekarang PV interest-nya. Oke, PV interest-nya itu adalah 10.000 dikali 12%. Oke, baru kita kali sama PV ordinary annuity, ada juga di akhir dari chapter 6. Oke, atau ada juga di slide kamu yang tadi. Kamu boleh lihat, kamu boleh pause, terus kamu lihat ya. Di N-nya 3, N-nya 3, R-nya itu adalah, R atau I-nya itu adalah 9%. Itu adalah di 2,53130. Itu jadi dapat angkanya ketika kita kalihin, itu adalah 3037,56. Oke. Nah, ketika kita total nih ya. Ketika kita total, sebentar. Saya takutnya nggak salah ngambil ya. Sebentar ya, coba saya cek dulu ya. Oke, ketika kita totalin, PV kita adalah 10.759,36. Oke. Nah, ini adalah nilai PV-nya. Nah, kalau untuk jurnal pertama, kita akan tulis NR cash sebesar 10.759,36. Oke. Ini adalah ketika kita ngitung PV pertama. Terus ini jurnal untuk pencatatan pengakuan awal. Oke. Terus kita lanjut. Nah, ini udah pencatatan awal ya. Saya hapus ya semuanya teman-teman ya. Terus nanti kita mulai bikin tabelnya. Oke, saya hapus dulu. Nah, bikin tabelnya kurang lebih juga sama teman-teman kayak tadi. Cuma bedanya adalah nanti di bagian-bagian akhirnya ya. Jadi saya akan coba bikin agak cepat aja. Saya nggak akan bikin sampai semuanya ya teman-teman. Saya hanya akan bikin 2 contoh aja atau 2 row aja. Oke. Nah, tabelnya tetap ini N-nya. Oke. N. Saya tulis N ya. Berarti N0, 1, 2, 3. Oke. Nah, habis itu ada cash receive. Oke. CR aja ya saya singkat ya supaya nggak terlalu ngabisin tempat. Cash receive. Habis itu ada interest revenue. Habis itu ada discount amortize. Oh, salah, ini bukan discount amortize, tapi premium amortize ya. Premium amortize. Oke. Premium amortize. Habis itu ini ada carrying amount. Oke, nah carrying amount kita tadi adalah di
10.000 di 10.759,36. Oke, terus CR kita, cash receive kita pasti 1.200 ya. Nah, terus sekarang kita ngitung nih, interest revenue berapa? Interest revenue-nya itu adalah 10.000. Sorry. Sebentar, sampai saya hitung ya. 10.759,36 dikali sama 9%. 0,09. Oke. Hasilnya adalah 968,34. Nah, kita kurang sama 1.200. Oke. 231,6576. Terus kita kurangin lagi. Kita cari angkanya. 10.000. Oke. Sebentar. Oke, jadi angkanya. Nah, ini kan udah sampai tahun pertama nih. Angka untuk di CA tahun pertama itu adalah 10.527,7. Oke. Nah, nanti 10.527,7 dikali lagi sama 9% dapat 947,49. Oke. Nah, nanti di sini dapat 252,51. Terus habis itu ditambah dikurangin lagi ya. Ingat, kalau premium itu CAT min 1 dikurang. Oke, kalau tadi kan ditambah, dikurang sama premium amortize ya. Nih, jangan sampai lupa. 10.275,2. Nah, terus di sini 924,77, 275,23. Nah, di sini angkanya 10.000. Nah, ini pembulatan sih, harusnya 9.000 something ya. Nah, jadi teman-teman, kalau ketika kamu udah dapat angka-angka ini berarti dapat angka terakhir 10.000 berarti udah benar ya, kecuali kamu nanti ngambil angkanya salah. Oke. Nah, sekarang kita bikin jurnal. Jurnal pengakuan pertama kan udah selesai ya. Nah, sekarang saya mau bikin untuk jurnal interest. Oke. Asumsi pembayaran interest itu adalah pada tanggal 31 Desember. Oke, kalau pembayaran 31 Desember dia akan kayak gini. Cash. Oke. Nah, tadi si NR-nya itu ada di posisi ketika pas pembayaran, NR-nya itu ada di posisi debit ya, karena dia diskon. Nah, sekarang NR-nya ada di posisi kredit. Ya. NR di posisi kredit, interest, revenue. Oke. Nah, di sini tadi angkanya yang periode 1 ya kita ambil ya. Cash-nya itu adalah 1.200, NR-nya itu adalah di 968,34. Bukan. Maaf, salah. Salah ngambil angka saya. Ya. NR-nya itu adalah yang 231,66 yang dari amortize-nya. Terus interest revenue-nya itu adalah 968,34 ya. Nah, ini adalah ketika pembayarannya tanggal 31 Desember. Kalau misalnya pembayarannya tanggal 1 Januari gimana? Oke, ini aja 1 Januari ya. Nah, si cash-nya akan pindah jadi interest. Jadi interest receivable. Ya, akan jadi interest receivable. Habis itu sama akan ada NR. Oke, akan ada NR-nya. Terus ada interest revenue-nya. Oke, dengan angka yang sama 1.200,
habis itu 231,66, 968,34. Nah, ini pas tanggal ini pembayarannya tanggal 31. Sorry, pas tanggal 1, tapi dicatatnya pas tanggal 31 ya. Ini pembayaran, oke, tapi dicatat tanggal 31 Januarinya. Kenapa dicatatnya begini? Karena nanti pada tanggal 1 Januarinya, ya ini, ingat ini tanggal 31-nya ya, bukan 1 Januarinya ya. 1 Januarinya itu adalah si pembayarannya. Oke, pembayaran. Oke. Nah, nanti ketika tanggal 1 Januari, 1 Januari, dia akan bikin jurnalnya itu adalah cash, karena kita terima cash, sama interest receivable. Oke, sebesar si 1.200-nya. Ya, ini pas tanggal 31-nya. Ketika pembayaran tanggal 1 Januari. Ini adalah tanggal 1 Januari ketika pembayaran interest di 1 Januari. Nah, jadi tolong bedakan ya teman-teman. Untuk 1 Januari atau untuk yang 31 Desember pembayaran interestnya. Nah, nanti kalau pelunasan juga sama kok. Pelunasan tinggal NR sama, sorry, kebalik. Kebalik. Cash pada NR sebesar 10.000. Oke, jadi ini adalah untuk contoh yang premium ya teman-teman. Jadi ada tadi saya udah jelasin gimana kalau yang zero, gimana kalau yang face value, gimana yang diskon tapi pakai interest, gimana yang premium ya, semuanya sudah saya jelaskan. Nah, cuma nanti paling variasinya ini kita bayarnya per tahun, bisa jadi nanti 1 tahun bayarnya 2 kali, 1 tahun bayarnya 4 kali. Nah, nanti mungkin kita akan langsung latihan di video conference ya teman-teman. Oke. Kita masih ada satu bahan lagi untuk notes receivable, itu adalah mengenai penghapusan notes receivable, tapi itu akan saya bikin satu part sendiri ya. Oke, sip teman-teman, thank you untuk attention-nya, thank you untuk partisipasinya. Nanti kita ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.